Bab 317 Tiandu. Tiandu merasa bahwa anak muda yang di depannya saat ini tidak berbohong. Sorot matanya terlihat sangat berani dan tegas seperti sebuah pedang yang tajam. Singkat saja. Aku akan mempercayaimu untuk kali ini. Namun apa tujuanmu selanjutnya setelah tiba di tempat ini? Tanya Tiandu dengan penasaran. Jujur saja. Junior ini tidak tahu apapun mengenai aturan di wilayah leluhur, ataupun mata uang yang digunakan. Apakah senior memiliki saran bagi junior ini? Xiao Yuan bertanya dengan sopan. Sekarang dia harus menjadi anak yang baik dan polos. Namun tidak semuanya dia berbohong kepada Tiandu. Bing memang sudah memberitahunya sedikit situasi di wilayah leluhur. Namun Xiao Yuan juga tidak bisa mengungkapkan keberadaan Bing. Lalu mata uang apa yang digunakan di duniamu? Tanya Tiandu dengan penasaran. Tiandu belum sepenuhnya percaya dengan Xiao Yuan. Namun jika dia bisa menunjukkan sebuah bukti maka itu akan meningkatkan kepercayaannya dan menghilangkan rasa kekhawatirannya. Xiao Yuan mengeluarkan tumpukan batu roh dari dalam cincin ruang miliknya. Junior ini masih memiliki puluhan juta batu roh. Apakah hal ini bisa digunakan sebagai alat tukar? Hahaha. Bahkan untuk membeli permen kau tidak akan bisa. Buang saja sampah seperti ini. Wilayah leluhur menggunakan kristal sein dan bukan tumpukan sampah semacam ini. Tiandu tertawa dengan geli dan memberikan kristal sein kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan melihatnya dengan baik dan di dalam kristal sein terdapat sumber energi spiritual yang sangat kaya. Namun ekspresinya berubah dan sedikit sedih. Bagaimanapun juga dia bukan orang miskin dan sekarang setelah tiba di wilayah leluhur kekayaannya sama sekali tidak berguna. Tiandu mengerti apa yang sedang pria kecil ini pikirkan dan berkata, aku sendiri belum pernah pergi ke dunia yang lebih rendah. Namun aku yakin. Dengan basis kultivasimu seharusnya kau dapat memburu bis dan menjual bahan mentahnya. Itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Terima kasih atas nasihat dari senior. Sebelumnya junior ini bertindak kurang ajar dan tidak memperkenalkan dirinya dengan baik kepada penyelamatnya. Junior ini bernama Xiao Yuan dan mohon senior untuk tidak tersinggung. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Tidak masalah. Senang rasanya mengenal wajah baru yang cerah. Orang tua ini merupakan salah seorang tetua dari sekte bulan cerah. Kata Tiandu dengan santai. Xiao Yuan sedikit terkejut dan penasaran dengan sekte bulan cerah. Bing menyarankannya untuk masuk ke sebuah sekte dan menggunakan koneksinya demi mendapatkan sumber daya. Jika sekte bulan cerah ini baik dan cocok baginya, maka dia tidak akan keberatan untuk masuk dan bergabung dengan sekte bulan cerah. Maaf. Junior ini tidak terlalu paham dengan kekuatan di wilayah leluhur. Namun hal ini juga sangat penting mengingat junior ini adalah pendatang. Bisakah senior berbaik hati menjelaskan semuanya? Xiao Yuan berkata dengan sopan. Kau mengerti tingkat kekuatan di tempat ini? Tanya Tiandu dengan santai. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, junior ini tidak sengaja membaca catatan. Di sana terdapat pemahaman tentang tingkat di atas origin yaitu primordial, sein dan kaisar bergelar. Tiandu mengangguk dan berpikir kalau menjelaskan hal ini akan mudah. Benar. Wilayah leluhur memiliki 3 ras yang berbeda. Manusia, iblis dan ras monster yang menguasai wilayah mereka sendiri. Kaisar bergelar merupakan keberadaan terkuat. Ketiga belah pihak ini sama sekali tidak rukun dan sulit untuk didamaikan. Tiandu melanjutkan. Ras manusia memiliki 2 kaisar bergelar dan ras iblis juga 2. Sedangkan ras monster memiliki 5 binatang suci yang kekuatannya dapat menyaingi kaisar bergelar yaitu naga, phoenix, kunpeng,
Qilin dan harimau langit. Tunggu sebentar. Jika ras monster memiliki kelima kekuatan ini, bukankah mereka sama sekali tidak terkalahkan? Kata Xiao Yuan dengan penasaran. Hal ini juga membuat banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa Bing jawab. Dia tahu bahwa Bing adalah Kunpeng yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Namun dia jatuh sampai sekarang di tangan Kaisar Bintang. Ini sungguh sangat lucu. Singkat saja. Karena binatang suci berdiri di atas segalanya. Mereka adalah makhluk yang sombong dan mustahil mereka akan mendengar orang yang lebih lemah dari mereka. Alasan mengapa ras monster menyembah binatang suci karena garis darah mereka yang lebih kuat. Bahkan sekuat apapun ras monster mustahil untuk bisa berdiri di depan mereka kelima binatang suci. Kata Tiandu dengan sungguh-sungguh. Tiandu melanjutkan. Dalam sejarah, hanya Kaisar Bintang yang mampu menandingi mereka. Namun beliau sudah jatuh karena pertarungannya yang ganas melawan harimau langit. Jika bukan karena campur tangan dari Qilin, mungkin Kaisar Bintang sudah membunuh harimau langit. Bahkan Kaisar Bintang dapat menahan amukan dari Kunpeng dan beliau layak mendapatkan gelar Kaisar terkuat dalam sejarah. 18 menetapkan tujuan. Bing yang mendengar hal ini merasa kagum dengan Kaisar Bintang. Bukanlah sesuatu yang memalukan jika menderita di tangannya. Namun dia tidak selemah harimau langit. Karena itulah pertarungannya berakhir dengan seimbang. Namun dia sedikit tidak setuju dengan pernyataan Kaisar terkuat. Bing tahu benar bahwa orang yang layak menyandang gelar Kaisar terkuat dalam sejarah adalah Kaisar Perang. Kekuatan sebenarnya Kaisar Bintang adalah dengan meminjam kekuatan bintang. Metodenya memang sangat mengerikan dan menantang surga. Namun kekuatan bintang masih merupakan energi spiritual. Dengan kata lain itu tidak lebih dari meminjam kekuatan bintang untuk sementara yang disebut hukum bintang-bintang. Berbeda dengan Kaisar Perang yang menggunakan hukum pertempuran surga. Dia bisa menyerap segala bentuk energi atau kekuatan jiwa di sekitarnya dan menjadikannya sebagai pertumbuhan kekuatannya. Kekuatannya sudah seperti bencana bahkan dalam pengepungan para kaisar. Membunuhnya masih hal yang mustahil. Bahkan mereka kelima binatang suci tidak akan berani menantangnya seorang diri ataupun mencari masalah dengan Kaisar Perang. Xiao Yuan memang memiliki pemahaman tentang hukum pertempuran surga. Namun dia belum sepenuhnya sadar dengan potensi kekuatannya yang merupakan warisan Kaisar Perang. Tiandu tersenyum dan berkata, lupakan soal Kaisar Bintang. Untuk saat ini aku akan langsung kepada intinya. Wilayah leluhur memang memiliki hal yang menarik dan banyak sekte yang berdiri. Namun tidak sebaik sekte bulan cerah yang merupakan sekte utama. Xiao Yuan tersenyum canggung dan berpikir kalau Tiandu ini sedang menyombongkan rumahnya. Kenapa bisa? Sekte yang lainnya hanya akan menerima murid sampai di tingkat penciptaan. Namun setelah menerobos tingkat origin mereka memiliki kesempatan untuk melamar ke sekte bulan cerah. Tiandu melanjutkan. Kebijakan ini dibuat oleh kedua kaisar lainnya dan melatih generasi dengan baik. Tentu saja banyak sarana pelatihan, metode dan sumber daya yang jauh lebih baik sesuai tingkat kekuatan. Namun apa yang lebih menjanjikan adalah mendapatkan pengakuan dari Pulau Melayang dan murid yang mendapatkan pengakuan dapat mengakses segala sumber daya di pulau itu. Mereka disebut dengan Putra Dewa. Xiao Yuan sudah mendengar tentang nama Putra Dewa dari Bing. Namun dia masih berpura-pura terkejut. Namun dia juga tertarik dengan Pulau Melayang ini dan tidak sabar untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau boleh tahu hal baik apa yang ada di Pulau Melayang? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Hah? Di sana terdapat jiwa leluhur yang sebelumnya menempati wilayah leluhur.
Terlebih tempat itu akan sepenuhnya menjadi milikmu dan kebebasan ini bahkan sekte tidak bisa ikut campur. Abaikan perkataanku yang sebelumnya. Di sana terdapat banyak sekali tanaman obat atau eliksir yang dapat membantu peningkatan kultivasi. Bahkan aku sendiri juga sangat menginginkannya. Kata Tiandu dengan jujur. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, lalu senior. Bisakah aku bergabung dengan sekte bulan cerah? Tiandu membuka matanya dan tertawa dengan gila. Hahaha. Ini sungguh sangat lucu. Apakah orang luar tidak layak untuk bergabung? Xiao Yuan sedikit berharap kalau Tiandu mau menerimanya. Hahaha. Bukan itu maksudku. Kau bisa. Tidak. Kau bahkan sangat layak. Tiandu menunjuk diri Xiao Yuan dan berkata, kekuatanmu bahkan setara dengan putra dewa. Tidak. Kau jauh lebih kuat dan kompeten dari mereka. Tiandu mengatakan pendapatnya dengan jujur. Jika dibandingkan putra dewa dan Xiao Yuan maka dia akan memilih Xiao Yuan. Seorang pria yang masih muda dan berasal dari dunia yang kecil dapat menyamai kultivasi dari putra dewa. Mengingat perbedaan sumber daya dan cara mendapatkannya, Xiao Yuan jelas adalah pilihan terbaik. Jika Xiao Yuan lahir di wilayah leluhur dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan putra dewa, takutnya kekuatannya mungkin akan jauh lebih kuat. Mendengar hal ini dari mulut Tiandu membuat Xiao Yuan merasa sangat senang. Namun sebelum dia dapat mengatakan sesuatu Tiandu mengangkat tangannya. Aku memang seorang tetua dan melihat bakat sepertimu membuatku sangat bersemangat. Tapi jika kau ingin belajar di sana maka kau juga harus mengikuti tes masuk dari sekte bulan cerah. Tapi aku yakin bahwa kau dapat melewati semua tes dengan sangat mudah mengingat para murid yang mendaftar hanya berada di tingkat origin lapisan pertama atau kedua. Kata Tiandu dengan jujur. Junior ini tidak keberatan. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Tiandu mengangguk dan memberikan sebuah token. Token sekte bulan cerah. Aku merupakan tetua puncak harmonisasi. Tunjukkan hal ini kepada penjaga pintu dan mereka akan membiarkanmu masuk. Terima kasih atas kebaikan tetua. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Sekarang dia sudah menetapkan tujuannya untuk bergabung dengan sekte bulan cerah. Terlebih Xiao Yuan juga ingin melihat bagaimana suasana tempat yang disebut wilayah leluhur ini. Bab 319 memperbaiki kondisi. Tiandu menganggukkan kepala dan senang dengan hal ini. Xiao Yuan adalah bakat yang bagus dan bergabung dengan sekte bulan cerah adalah keputusan yang tepat. Sebenarnya Tiandu bisa saja langsung membuat Xiao Yuan masuk dan menjadi muridnya. Namun dia menginginkan Xiao Yuan untuk membuat pilihan sendiri. Dengan kekuatannya untuk menjalani tes masuk bukan masalah yang besar. Namun setelah masuk akan ada banyak tetua penguasa puncak yang akan mencoba merekrutnya. Setelah berbicara untuk beberapa waktu akhirnya Tiandu keluar dan memutuskan untuk membiarkan Xiao Yuan beristirahat. Setelah 2 hari luka di tubuh Xiao Yuan perlahan mulai pulih dan dia segera menstabilkan kultivasinya di bawah bimbingan Tiandu. Dalam beberapa hari lagi mungkin semua lukamu akan pulih sepenuhnya. Namun aku tidak bisa berlama-lama di tempat ini mengingat aku memiliki tugas yang harus segera dikerjakan. Kita akan berpisah di sini dan aku harap akan bertemu denganmu di sekte bulan cerah. Gunakan token itu sebagai identitasmu dan kau mungkin dapat menghindari beberapa hal yang buruk. Kata Tiandu dengan santai. Terima kasih atas kebaikan senior. Suatu saat jika junior ini memiliki kemampuan. Junior ini berjanji untuk membalas kebaikan senior. Kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Ya, aku pergi. Tiandu terbang ke atas langit dan terbang dengan kecepatan yang tinggi. Xiao Yuan mendapatkan banyak kebaikan dari Tiandu dan merasa bersyukur.
Selain peta dari wilayah leluhur dan banyak informasi yang dia dapatkan, Tiandu juga meninggalkan 30 kristal Sein untuknya. Kebaikan seperti ini akan dia balas di masa depan. Setelah beberapa waktu berkultivasi dan memulihkan dirinya, Bing menyegel sedikit kultivasi Xiao Yuan dan membuatnya seperti kultivator tingkat origin lapisan pertama. Keberuntunganmu di awal cukup bagus karena bertemu dengan orang itu. Jika ini wilayah ras iblis atau ras monster maka kau akan mati di tempat, kata Bing dengan jujur. Benar. Turbulensi di dalam koridor ruang terlalu mengerikan. Bahkan dengan kekuatan tubuhku yang sekarang aku mendapatkan luka yang serius, kata Xiao Yuan dengan santai. Sekarang apa rencanamu? Tanya Bing dengan santai. Pergi. Melihat dunia sambil berjalan ke arah sekte bulan cerah. Aku sangat tertarik dengan manfaat yang ada di sana. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Kau dikirim di wilayah aman yang dimana cocok bagimu untuk menetap. Apakah kau ingin pergi secepat itu? Tanya Bing dengan santai. Semakin aku bertambah kuat maka akan semakin baik. Aku tidak memiliki rencana untuk berlibur di wilayah leluhur. Aku memiliki 3 istri yang sedang menungguku. Xiao Yuan mengenakan pakaiannya dan segera terbang ke atas langit. Bing tersenyum dan berpikir kalau motivasi Xiao Yuan terlalu besar. Dia memikirkan segalanya dan di awal kedatangannya dia sudah mendapatkan peluang besar. Setelah terbang untuk beberapa waktu Xiao Yuan sampai di sebuah kota. Di sana dia membayar biaya masuk sebesar 2 kristal Sein. Penjaga di sana berada di tingkat penciptaan dan melihat kekuatan seperti ini membuat Xiao Yuan merasa ngeri. Tuan kota sendiri yang merupakan orang terkuat memiliki basis kultivasi tingkat primordial lapisan kedua. Kota ini memang tidak terlalu besar namun ini adalah tempat yang bagus untuk singgah sementara waktu. Setelah beberapa waktu akhirnya Xiao Yuan mendapatkan penginapan yang bagus. Di sana dia memesan 1 kamar dan beristirahat di dalam. Kali ini dia harus berpikir dengan matang mengingat sumber keuangannya yang terbatas. Sialan. Jika aku tahu akan jadi seperti ini maka lebih baik untuk meninggalkan semua batu roh yang tidak berguna ini. Xiao Yuan berkata dengan kesal. Jangan memikirkan hal kecil tentang masalah kristal Sein. Ingatlah. Kau memiliki kemampuan untuk menjadi orang kaya. Selama kau mempelajari alkimia dan meningkatkan keterampilanmu, maka kau akan menjadi orang yang kaya. Kata Bing dengan jujur. Kau benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Walaupun hanya pil roh tingkat origin seharusnya harganya juga lumayan. Aku akan memurnikan beberapa pil roh dan mencari pembeli nanti. Xiao Yuan terlihat sangat bersemangat. Di dalam dunia liontin emas dia menanam banyak bahan obat tingkat origin. Seharusnya itu akan bisa dijual dengan harga yang bagus. Benar. Namun aku sarankan agar kau mempelajari cara merubah sumber origin Qi di dalam tubuhmu menjadi Sein Qi. Sekarang kau berada di tingkat primordial dan hal ini akan sangat penting di masa depan. Kata Bing dengan santai. Oh. Jadi ini adalah misteri dari tingkat Sein. Aku akan memikirkannya nanti ketika memiliki banyak uang. Untuk saat ini aku akan menstabilkan sumber daya terlebih dahulu sebelum bergerak maju. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Segera dia masuk ke dalam dunia liontin emas dan memulai proses pemurniannya. 20 Paviliun Baofeng. Setelah 2 hari melakukan pemurnian Xiao Yuan memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Dia menuruni tangga dan memanggil salah seorang pelayan. Apa yang dibutuhkan tuan ini? Tanya pelayan itu dengan ramah. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin bertanya di mana aku bisa membeli bahan obat dan menjual pil roh. Bisakah kau merekomendasikan tempat yang bagus? Tanya Xiao Yuan dengan santai.
Tuan bisa menjualnya di paviliun di pusat kota. Namun jika Tuan ingin mencari lebih maka saya merekomendasikan pasar gelap yang berada di daerah kumuh. Namun Tuan harus waspada. Di sana terdapat banyak penjahat dan tidak sedikit pembunuhan yang terjadi. Kata pelayan itu dengan hormat. Xiao Yuan memberikan satu kristal sein dan berkata, "Terima kasih atas sarannya. Kau bisa pergi." Pelayan itu tersenyum dan berterima kasih. Hanya memberikan pengetahuan umum dia mendapat imbalan yang bagus. Xiao Yuan bergegas keluar dan pergi ke pusat kota. Dia berniat untuk mengunjungi paviliun yang bagus. Pasar gelap mungkin menawarkan banyak keuntungan. Namun akan ada banyak masalah ke depannya. Lebih baik untuk memulai transaksi yang jujur dan dapat dipercaya. Xiao Yuan mungkin dapat mendapatkan kristal sein di pasar gelap. Namun pihak yang tahu bahwa dirinya memiliki kristal sein akan menargetkannya. Walaupun dia baru sampai di wilayah leluhur namun dia bukan bocah yang polos. Kekayaan yang berlebihan hanya akan menimbulkan masalah. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan sampai di depan paviliun yang sangat besar dan luas. Sebuah papan nama yang bertuliskan Paviliun Baofeng terlihat sangat jelas. Kedua penjaga di depan memancarkan aura kultivator tingkat penciptaan lapisan ketiga. Aura mereka terlihat cukup kuat dan membuat Xiao Yuan kagum. Xiao Yuan berjalan masuk dan salah seorang pelayan berlari ke arahnya. "Salam untuk Tuan Muda. Apakah Tuan Muda memiliki sesuatu yang dibutuhkan atau menjual sesuatu? Saya bisa mengantar Tuan untuk berkeliling. Aku memang memiliki rencana untuk membeli bahan obat. Namun pertama aku ingin menjual pil roh tingkat origin. Bisakah Nona membantuku?" Tanya Xiao Yuan dengan sopan. "Berapa banyak pil roh tingkat origin yang Tuan Muda miliki?" Tanya pelayan itu dengan sopan. 20 botol. Masing-masing botol giok memiliki 10 pil roh. Setidaknya ada 200 pil roh tingkat origin. Jawab Xiao Yuan dengan jujur. Pelayan itu sangat terkejut dan hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tangani. Walaupun pil roh tingkat origin bukan sesuatu yang spesial. Namun tetap saja hal ini masih sangat populer. Pelayan itu menunjukkan jalan dan membawa Xiao Yuan masuk ke sebuah ruangan VIP. Di sana terlihat sangat bagus dan pelayan itu bergegas keluar untuk memanggil atasannya. Setelah beberapa waktu seorang wanita muda bernama King Zhu masuk ke dalam. Xiao Yuan berdiri dan memberi salam. King Zhu sendiri membalasnya dengan sopan dan tidak menyangka kalau orang yang menjual pil roh tingkat origin adalah pria muda. "Maaf sudah membuat Tuan Muda menunggu." Gadis ini adalah King Zhu dan merupakan perwakilan dari Paviliun Baofeng. "Bisakah Tuan Muda menunjukkan pil roh yang akan Tuan Muda jual?" King Zhu berkata dengan sopan. "Nona King Zhu terlalu sopan. Nama saya adalah Xiao Yuan dan menunjukkannya bukan masalah besar. Tapi, maafkan saya namun apakah Nona memiliki keputusan akhir?" Xiao Yuan berkata dengan dingin. King Zhu tersenyum dan merasa geli dengan hal ini. Baru pertama kali dia melihat pria yang sangat berhati-hati di depannya. Jika ini orang lain pasti mereka akan bersyukur karena diberi kesempatan untuk melihatnya namun pemuda yang bermarga Xiao ini tidak sedikit pun menunjukkan minatnya. "Tenang saja. Tuan Muda dapat yakin dengan adanya diriku. Paviliun Baofeng menjaga hubungan kerjasama dengan baik dan jujur." King Zhu berkata dengan santai. Xiao Yuan mengeluarkan botol giok dan meletakkannya di atas meja. "Ini adalah sempel. Aku menjamin kalau semua pil roh yang aku miliki memiliki kualitas yang sama." King Zhu membuka penyumbat dan aroma obat yang kaya vitalitas menyembur keluar. Di dalamnya berisi 10 butir pil roh tingkat origin dengan kualitas terbaik.
Hal ini membuat King Zhu terkejut, namun sebagai seorang pembisnis dia harus tetap menjaga ketenangannya. Pil roh tingkat origin memang bukanlah sesuatu yang langka. Namun dengan kualitas seperti ini harusnya hanya mereka alkemis tingkat Sein atau primordial yang mampu membuatnya. Melihat dari aromanya seharusnya pil roh ini baru saja dimurnikan. Jika Paviliun Baofeng memiliki tambahan alkemis yang kompeten seperti ini maka akan menjadi sebuah keberuntungan besar. King Zhu melihat wajah Xiao Yuan dan sedikit tidak percaya. Dia terlalu muda untuk mendapatkan pencapaian alkemis tingkat origin dan kultivasinya juga tinggi. Setidaknya pasti ada seorang master alkemis yang berdiri di belakangnya dan selama King Zhu bisa merekrutnya untuk bergabung maka hal ini akan menjadi sebuah keberuntungan. Episode sebelumnya. Bab 319 memperbaiki kondisi. Episode berikutnya. Bab 321 percaya atau tidak.